Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada sel bagian 3 ini adalah tentang transport membran sel. Transport sel merupakan perpindahan zat terlarut dari satu sisi membran sel ke sisi membran sel lainnya. Transport ini ada dua jenis, yaitu ada yang bersifat pasif dan ada juga yang bersifat aktif. Berikut akan dijelaskan masing-masing jenis transportnya. Transportasi sel ada dua macam. Yang pertama ada transportasi aktif, yaitu merupakan jenis transportasi sel dari konsentrasi rendah atau yang hipotonis ke konsentrasi tinggi atau hipertonis dengan memerlukan energi berupa ATP dari dalam sel dan enzim untuk melawan gradien konsentrasi atau perbedaan konsentrasi antara dua larutan sehingga sel dapat melalui membran sel. Yang kedua yaitu transport pasif, yaitu merupakan satu proses transportasi sel yang memungkinkan lewatnya molekul dan ion melalui membran sel tanpa memerlukan sumber energi. Proses transport aktif. Transport aktif biasanya dicapai melalui satu dari dua mekanisme, yaitu melalui protein transport dalam membran plasma memindahkan zat terlarut seperti ion-ion kecil, asam amino dan monosakarida. Yang kedua melalui vesikula atau badan-badan lain dalam sitoplasma dengan memindahkan molekul-molekul makro atau partikel-partikel besar melewati membran plasma. Jenis-jenis transport vesikula meliputi yang pertama ada eksositosis, menggambarkan proses vesikula bergabung dengan membran plasma dan melepaskan isinya ke bagian luar sel. Proses ini umum terjadi ketika sel menghasilkan zat untuk dibawa keluar sel. Yang kedua, endositosis, menggambarkan penangkapan zat di luar sel ketika membran plasma bergabung untuk menelannya. Zat tersebut secara berurutan memasuki sitoplasma yang terbungkus di dalam vesikula. Ada 3 macam jenis endositosis. Yang pertama adalah fagositosis, atau sel dikatakan sedang mengalami makan. Terjadi ketika material yang tidak bisa larut memasuki sel. Membran plasma menelan material padat membentuk vesikula fagosit. Yang kedua, pinositosis, atau saat dikatakan sel itu minum. Terjadi ketika membran sel menekuk ke dalam membentuk terowongan yang memungkinkan zat terlarut memasuki sel. Ketika terowongan ini menutup, cairan tersebut berputar-putar di dalam vesikula pinositik. Yang ketiga, endositosis, yang diperantarai reseptor atau reseptor media endosit. Terjadi ketika molekul tertentu di dalam cairan sekitar sel terikat pada reseptor tertentu di dalam membran plasma, seperti pada pinositosis. Membran plasma menekuk ke dalam dan mengikuti pembentukan vesikula. Hormon tertentu mampu memilih sasaran sel tertentu dengan endositosis yang diperantarai reseptor. Jenis protein transport aktif. Pompa aktif. Pompa aktif yang melakukan transport zat terlarut yang digabungkan dengan hidrolisis ATP, yaitu ATP melepaskan glukosa fosfat dan menjadi ADP. Energi yang dilepaskan dalam hidrolisis inilah yang memompa zat terlarut dari satu sisi membran ke sisi lain. Transport aktif yang digerakkan oleh hidrolisis ATP juga dikenal sebagai transport aktif primer. Yang kedua, transporter, pengangkutan ion atau molekul bersamaan dengan zat terlarut lain. Dalam hal ini, zat terlarut dalam konsentrasi yang lebih tinggi satu sisi membran melewati sisi lain dan akan mendorong pergerakan zat terlarut dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi lebih tinggi. Transporter gradien ion juga disebut transport aktif sekunder. Hal ini dilakukan oleh protein pembawa yang dikenal sebagai spin porter dan antikarir. Spin porter atau
transporter mengangkut zat terlarut mengikuti gradien konsentrasinya ke arah yang sama, seperti zat terlarut lainnya terhadap gradien konsentrasi. Misalnya mengangkut glukosa yang bergantung pada natrium dari usus kecil. Dalam hal ini, glukosa dan natrium dalam usus diserap ke dalam sel usus. Sel-sel epitel usus atau ginjal memiliki sejumlah besar simporter yang digerakkan oleh gradien ion natrium lebih terkonsentrasi di luar sel. Jenis transportasi pasif. Yang pertama ada difusi. Difusi merupakan pergerakan molekul secara acak dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonis. Zat-zat yang terlibat dalam proses difusi dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Proses difusi bertujuan untuk mencapai keseimbangan konsentrasi antara zat terlarut dan zat pelarut. Contoh difusi bisa dilihat ketika menggunakan parfum. Ketika menyemprotkan parfum secara perlahan akan memenuhi seluruh ruangan karena molekul gas pada parfum mulai berdifusi dengan sekelilingnya dan akan menyebar ke seluruh ruangan. Atau juga bisa dilihat ketika Anda meneteskan atau meletakkan tinta pada air, maka tinta tersebut lama-kelamaan akan menyebar ke seluruh bagiannya. Tinta tersebut akan berhenti berdifusi atau menyebar apabila sudah mencapai kesetimbangan atau yang disebut dengan isotonis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan proses difusi yaitu yang pertama adalah wujud. Semakin besar ikatan antar molekul atau semakin padat, maka semakin lama proses difusi berlangsung. Kedua yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat ikatan antar molekul terputus, sehingga proses difusi semakin cepat berlangsung. Yang ketiga, ukuran molekul. Semakin kecil ukuran molekul yang melintasi suatu membran, semakin mudah proses difusi berlangsung pada suhu yang sama jika dibandingkan dengan molekul yang berukuran besar. Yang keempat adalah konsentrasi. Semakin besar perbedaan konsentrasi antara zat terlarut dan zat pelarut, semakin besar proses difusinya. Difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi merupakan mekanisme transportasi sel yang dibantu oleh protein-protein tertentu dalam membran plasma. Protein-protein tersebut membentuk saluran yang akan dilintasi oleh molekul untuk dapat memasuki membran plasma. Dari protein-protein tersebut terdapat protein pembawa atau karier protein, yaitu protein yang berikatan dengan suatu molekul sehingga dapat melintasi membran plasma. Contoh dari difusi terfasilitasi adalah terlihat pada transportasi ion kalium dari luar sel ke dalam sel. Konsentrasi ion kalium di sel ini lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam sel. Proses perpindahan molekul-molekul zat terlarut, khususnya air, dari tempat yang berkonsentrasi rendah menuju tempat dengan konsentrasi tinggi yang melewati sekat atau membran selektif permeabel itu disebut dengan osmosis. Sehingga dan secara singkat dapat dikatakan bahwa osmosis itu merupakan difusi air yang melewati membran selektif permeabel. Dan dapat dikatakan pula bahwa osmosis itu merupakan suatu proses difusi air dari cairan yang hipotonis atau encer ke cairan yang hipertonis atau pekat dengan melewati membran semi permeabel. Membran semi permeabel ini merupakan sekat atau membran yang hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul air. Untuk molekul air lain seperti protein dan gula tidak bisa melewati membran ini. Suatu proses osmosis akan terhenti apabila kedua larutan tersebut sudah mencapai konsentrasi yang sama atau yang disebut dengan konsentrasi isotonis.
contoh dari peristiwa osmosis bisa dilihat terjadi pada sel-sel darah merah yang jika diletakkan dalam larutan yang encer, misalnya air suling, dalam keadaan seperti itu maka sel darah merah yang memiliki konsentrasi lebih tinggi dari air suling tersebut, molekul-molekul air suling akan masuk ke dalam sel darah merah sehingga dapat menyebabkan tekanan yang ada di dalam sel darah merah meningkat. Dan apabila hal tersebut dibiarkan terus-menerus, maka sel darah merah dapat menggelembung dan dapat pecah seperti balon atau mengalami hemolisis. Akan tetapi sebaliknya, apabila sel darah merah diletakkan pada tempat atau suasana larutan yang lebih pekat seperti larutan garam, mereka yang ada di dalam sel darah akan tersedot keluar sehingga sel darah merah akan menjadi mengkerut. Berikut ada animasi terkait bagaimana molekul melewati membran sel. Part of metabolic activity is the ability to move materials into and out of cells. This is important in cell communication and normal cell function. For example, in order for the cells of your nervous system to function properly, ions, water, proteins, and other molecules need to be able to pass into and out of cells. The cells of the nervous system form networks. They, like all cells, are able to function because they can control what substances are inside the cell and what substances stay outside the cell. These materials move in and out of cells by passing through the plasma membrane of the cell. The plasma membrane surrounds the cell and separates the interior of the cell from its environment. This semi-permeable membrane is composed of a lipid bilayer. Phospholipids make up a large part of the membrane and form a bilayer. The structure of the bilayer is due to the tail-to-tail packing of the nonpolar hydrophobic tails, composed of 2 fatty acid chains, and the polar hydrophilic heads, composed of glycerol and phosphorylated alcohol. The lipid bilayer is 5 to 10 nanometers thick and is embedded with proteins. Some cell membranes also contain cholesterol. A plasma membrane contains different types of proteins which are specific to the particular function of the cell. These proteins also enable the cell to interact with its environment. The entire structure of the plasma membrane can be described as a fluid mosaic model. The phospholipid bilayer has properties resembling fluids, and the differing proteins and their attachments on either side of the membrane resemble a mosaic. The plasma membrane is the gatekeeper of the cell, allowing certain substances in and out of the cell at certain times in certain amounts. Diffusion is a process in which substances move across a membrane from an area of high concentration to an area of lower concentration, or between areas of opposite electrical charges. This is called the electrochemical gradient. Small, non-charged particles, primarily gases such as oxygen and carbon dioxide, can diffuse through the plasma membrane by moving in between the phospholipids in the bilayer. However, the cell needs to control what enters and leaves, and so transport proteins aid in the selective movement of other molecules across the membrane without the input of energy. Through facilitated diffusion, larger molecules, polar molecules, and charged ions use channel proteins embedded in the bilayer. The transport of other substances requires a special carrier that will bind the substance on one side of the membrane, which triggers a conformation change in the protein carrier, causing it to release the substance on the other side. When the substance being moved across the membrane is water, the process is called osmosis. The cytoplasm of the cell, as well as the interstitial fluid, is composed of solutions. The solvent, usually water, moves across a semi-permeable membrane toward a higher solute concentration,
consisting of various molecules or ions, until equilibrium of the solutions is reached. The plasma membrane contains proteins called aquaporins, which are specialized channels for the movement of water during osmosis. A cell in a hypertonic environment will have water move from the inside of the cell toward the higher concentration of solutes in the solution outside the cell. In a hypotonic solution, the concentration of solutes is higher inside the cell than the outside environment, so water will diffuse into the cell. When the solutions on either side of the membrane reach equilibrium, they are referred to as isotonic. When substances need to be driven against their concentration gradient from low to high concentrations, active transport is required. This process uses energy to move a substance across the membrane using selective protein carriers. The sodium-potassium pump is a specialized membrane protein carrier, common in most animal cells, that moves sodium and potassium ions across the plasma membrane. ATP fuels the pump in the movement of these ions from low to high concentrations, moving sodium ions outside of the cell where they become concentrated and bringing potassium ions into the cell where their concentration is higher relative to the outside. In other instances of active transport, the concentration gradient created from the action of one pump can be used as the input of energy to drive a different pump, a process known as coupled transport. The large concentration gradient of sodium ions is used to bring glucose into the cell against its concentration gradient. The plasma membrane, with its lipid bilayer and various embedded proteins, provides a barrier between the internal cellular environment and the environment surrounding the cell. The structure and function of the plasma membrane, coupled with the processes of moving materials into and out of cells, allow for the metabolic action cells need to function, as well as for the continuation of life.